lanjut. Aku malah Sayara, let's start the beat. Kalau dikit-dikit, hai muda. Gimana? Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue DJ Slayer Remix. Sesuai request dari kalian, di sini gue bakalan bagikan tutorial cara mastering secara manual di aplikasi FL Studio Mobile. Soalnya cara mastering itu ada dua, ada yang manual, ada yang otomatis, auto gitu. Yang auto itu kita pakai secara online. Kita pakai situs yang beberapa orang pakai situs itu untuk mastering lagunya. Tapi berbayar. Untuk satu lagu itu ya sekitar ratusan ribu lah, sekian lah untuk satu lagu. Jadi di sini gua kasih tutorial yang manual, dan bagi yang mau otomatis yang auto pakai link, aku akan cantumkan linknya di deskripsi. Oke, tanpa berpikir panjang, tanpa memperpanjang durasi video, kita lanjut ke videonya. Di sini gua udah ada project DJ, dan ini frekuensi atau volume setiap instrumennya itu masih volume standar, masih full semua tuh. Coba kita dengarkan dulu. Kalau dikit-dikit, hai muda. Lanjut. Aku malah Sayara, let's start the beat. Nah, suaranya masih hancur. Cara masteringnya itu gimana bang? Ya kayak gini. Pertama kalian mainkan vokal solo, terus mainkan chordnya. Ini kan chord pengiring nih, yang di bagian intro. Jadi suara itu cuma kayak gini nih. Nah begitu. Nah, gitu juga dengan bassnya, cuman garis datar saja, tanpa instrumen, tanpa aransemen. Nah, kita mainkan ini dulu. Ini pakai grand piano, dan ini vokalnya kita mainkan dulu dua ya. Kita mainkan acapella sama ini chordnya. Kalau dikit-dikit, hai muda. Nah, di sini ada kentara sekali kalau suaranya itu, suara chordnya ini ketinggian, bukan ketinggian sih, terlalu gede. Jadi kita turunin dikit. Kalau dikit-dikit, Nah, terlalu kecil, naikin lagi. kalau dikit-dikit, hai muda. Nah, cuman suara kapilanya juga terlalu tinggi, kita turunin dikit. Kalau dikit-dikit, hai muda. Masih tinggi.
kayaknya itu udah oke. Kita coba mainkan ke bassnya. Kalau Maimuna Terlalu kecil, kita naikin dikit. kalau Maimuna Enggak, belum, mau naik lagi. kalau Maimuna Belum. Jadi mastering itu harus sabar. Di sini kenapa saya bilang belum oke, karena suara pianonya itu masih terlalu dominan nutupin suara bassnya. Jadi kita kecilin lagi. kalau Maimuna Nah, itu udah sama. Oke, ini udah oke nih. Tapi suara vokalnya malah ketinggian. Volume vokalnya malah ketinggian. Coba kita turunin. kalau Maimuna Nah, oke. Kita coba ke rhythm. Nah, ini rhythmnya nih. Ini rhythmnya. Yang susunan seperti ini tuh rhythm. Susunan rhythm seperti ini tuh susunan rhythm sejuta umat. Semua orang pakai, hampir semua orang pakai. Kita coba dengar. Bentar nih. Nah, ini suara rhythmnya kalau terlalu gede, kecilin lagi. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Oke, kita coba mainkan di drum. Oke, cuman suara bassnya ketinggian kayaknya. Volumenya ketinggian. Suara rhythm ketinggian. Oke, sekarang kita coba dengar. kalau Maimuna Nah, di sini untuk suara yang pas intro itu suara vokalnya kegedean, tapi pas masuk di sini yang ada rhythm sama drumnya, suaranya tuh oke, sudah bagus. Nah, kok bisa gitu bang? Ya karena ini dia beda sampel nih. Ini sama ini beda, nggak satu paket dia. Caranya ya kita clone, kita hapus yang ini, terus kita yang hapus yang ini. Nah, jadi dia terbagi dua nih. Nah, terus kita atur yang ini, yang bagian intro sampai cocok. Bentar, melek, ya Allah. Nah, bentar. Masih kegedean. Nah, udah oke. Sekarang untuk ini fill up. Ini tuh sampel fill upnya nih. Soalnya kayak gini. Nah, kegedean. Kita turunin.
Masih tinggi. Udah oke. Ini sini saya pakai sampel bass drop suara seperti ini nih. Nah, kita coba dengarkan. Kayaknya udah oke. Di sini sampel audio lagi, suaranya kayak gini nih. Gimana? Lanjut. Nah, udah oke. Sekarang bagian crash. Bentar, belum. Bagian ini nih, KSMR short fill. Suaranya seperti ini. Ini ketinggian suaranya, volumenya ketinggian. Kenapa ketinggian? Coba dengar bagian yang di sini nih. Kita mainkan yang bagian itu saja dulu dengan drum. Nah, ini drum dan ini KSMR-nya. Coba dengar. Nah, ini gede tapi ini kecil. Nah, kita kecilin lagi. Nah, ini udah oke. Cuman jangan sampai ketutupan sama suara yang lain. Jadi kita coba dengar. Ini suara crashnya kita matikan aja dulu. Oke, kita coba dengar full. Gimana? Lanjut. Oh, masih kegedean ternyata. Kita kecilin lagi. Coba. Gimana? Lanjut. Oke, udah oke. Sekarang kita pakai crash. Kita dengar. Nah, kegedean. Kita turunin. Oke, ini Brazilian down filter, suaranya itu seperti ini. Nah, kita coba dengar. Suaranya gede sekali. Turunin lagi. Nah, jadi untuk mastering itu sebenarnya gini. Ini kan udah kita turunin nih semua nih. Kita udah mainkan setiap volume instrumennya. Kenapa? Kan kita harus kita harus bikin setiap instrumen, setiap suara instrumen itu muncul, nggak ada yang tenggelam, nggak ada yang lebih dominan, akapelanya nggak terlalu dominan sama chordnya. Karena tujuan mastering itu gitu, biar biar suaranya nyambung, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang terlalu kecil. Itulah tujuan kita mastering. Dan mastering itu juga sering disebut sebagai proses finishing, karena setelah satu project kita udah susun seperti ini sampai ujung, ini belum selesai, ini cuman ya karena ini cuma tutorial, jadi saya cuma pakai yang seperti ini. Setelah DJ-nya sudah sampai ujung, kita dengarkan lagi, kita mastering supaya nggak hancur suaranya. Tadi kan udah dengar tuh di awal video, suaranya hancur sekali. Nah, ini udah mendingan. Apakah ini udah selesai bang? Belum. Kita coba dengarkan lagi. Gimana? Lanjut. Nah, suara ini crash terlalu gede. Turunin. Nah, ini terlalu gede nih. Kita kecilin dikit akapelanya.
lanjut. Oke, kita coba dengar full. Gimana? Lanjut. Ini masih terlalu gede nih, turunin lagi dikit. Kenapa tadi aku bilang ini gede? Soalnya pas dia setelah ini vokal ini selesai dan masuk ke sini, suara ini terlalu besar nih. Suara ini terlalu besar, pas masuk di sini malah kecil. Jadi kita harus samain. Gimana? Lanjut. Nah, kita coba dengarkan. Gimana? Lanjut. Oh, terlalu kecil juga ini. Naikin. Gimana? Lanjut. Masih kecil. Naikin dikit lagi. Gimana? Lanjut. Nah, seperti itu. Bagian ini kan ada beberapa nih. Saya di sini saya pakai 2 sampel kick bass. Yang satu DNC kick, yang kedua kick Honex. Kenapa? Karena kalau cuman pakai ini suaranya seperti ini. Nah, terlalu halus. Cuman kalau DNC kicknya itu seperti ini. Nah, lebih Dutch gitu, lebih nendang. Jadi kalau kita gabung suaranya seperti ini nih. Kita coba dengar solo. Nah, oke kan? Cuman resiko untuk pakai 2 sampel seperti ini kita harus tahu mastering juga. Nah, di sini masih oke ini, masih volume standar semua. Dan untungnya pas kita mastering yang di luar ini, suara drumnya tuh nggak tenggelam gitu. Nah. Aku dapat apa ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, dapat kiriman FLM dari teman. Suara bassnya tinggi kayak gini nih. Nah, ini meskipun cuma pakai 1 sampel suaranya seperti ini. Nah, pecah. Jadi gini loh, jangan harap kalian pas apa ya, karena ingin suara, nggak tahu kalau di HP yang lain atau di PC, mungkin karena kita pakai mobile atau juga karena efek HP ku yang kentang. Ini loh, jangan harap kalian dapat suara yang bagus karena suara yang nendang, karena kalian fullin volumenya, volume kicknya itu, kick bassnya kalian kasih full, karena suara itu akan pecah. Nah, coba dengar. Nah, apalagi ini yang kick Honex, coba. Nah, coba kita dengar. Nah, ini memang masih enak kedengaran pas di ini, pas masih di aplikasinya, apalagi cuma pakai headset.
Tapi coba pakai speaker, wah meledak kau punya speaker itu, jebol. Jadi kita coba mainkan aja deh, turun. Nah ini udah tenggelam nih, suara kicknya tenggelam. Kita naikin. Kalau kalian mau yang seperti ini kan pakai 2 sampel. Kalau kalian mau yang lebih dominan di atas, suara kick di atas nih, DNC kick, kalian kecilin ini, terus kalian naikin dikit, hasilnya seperti ini. Cuma kalau kalian mau suara kick on lebih dominan, kalian naikin terus kalian turunin. Nah hasilnya seperti ini. Nah cuman aku di sini mau pakai keduanya tuh oke, suaranya tuh keduanya muncul gitu, menyatu. Jadi kita samain. Nah seperti itu. Apa ini udah selesai belum? Kita harus cek frekuensi semua instrumen ini nih yang udah di mastering tadi, yang kita mastering pakai ini volumenya. Caranya gimana? Kita ke master ini, terus kalian pilih leveler, kita lihat. Gimana? Lanjut. Ternyata belum. Kenapa? Karena kalian lihat itu yang lompat-lompat itu, spektrumnya tuh nyampe di 3. Kita harus turunin ke 0 gitu. Kita harus turunin ke 0 atau ke -5. Tapi aku rata-rata pakainya yang di 0 nih. Gimana caranya? Daripada kalian capek-capek nambahin semua leveler kesini semua instrumen, mending kalian kasih di efek masternya. Caraku ya, bukan apa ya, mungkin ada remixer lain yang pakai cara beda, tapi ini caraku. Kita delete dulu ini, terus kita tambahkan limiter, main limiter. Jadi kalau fungsi limiter itu gini, tampilan limiter kalau udah kita mainkan musiknya seperti ini. Nggak tahu kalau di versi lain. Kalau versi ini kan pakai versi 351, 3515. Jadi tampilan limiternya itu seperti ini. Gunanya apa bang? Gunanya ya ini, kita lihat levelernya, leveler di master ya. Lihat spektrumnya itu. Meskipun kalian kasih leveler di ini, di bassnya nih, itu tetap 0. Semua standar, semua frekuensinya itu standar. Nah sebagai sekedar info, frekuensi leveler untuk bass itu minimal 10, min 10 dan min 5. Kalau ketinggian di 0 atau ketiga itu suaranya hancur. Kenapa? Gini. Nah, ini belum di 3, ini 0. Masih di 0, tapi suaranya seperti itu. Kalau digabung dengan instrumen lain, nah hancur. Jadi kita coba ke default, aktifkan limiter, coba dengar. Dia di 0 dan suaranya oke. Meskipun kita matikan ini karena kita sudah mainkan frekuensinya ini di volumenya, suaranya tetap oke. Nah, suaranya tetap oke.
kita aktifkan ini limiter. Frekuensinya tetap di bawah min 10 atau di min 5 itu oke. Untuk bass itu untuk frekuensi bass. Nah, frekuensi ini sesuai selera kalian ya. Ini aku udah kasih efek ini reverb. Kita lihat frekuensinya. Nah, lihat min 5. Itu untuk instrumen bass itu minimal min 5 dan minimal min 10 sampai min 5. Itu menurutku ya, ini menurutku. Entah dengan gak tahu kalau remixer lain. Ini kalau bass minimal min 10 atau min 5. Kalau untuk ini min 5 bisa juga sampai di 10 di 0. Cuman aku rata-rata pakai di min 10 juga sampai sama min 5, sama dengan bass. Nah, untuk ini drumnya dia di 0. Kalau kecil, kalau ini kita volume drumnya ini kita gak bisa mainkan. Jangan mainkan volume yang ini nih, tapi mainkan volume instrumennya, sampelnya. Mainkan volume yang di sini. Kenapa? Karena ini udah paten. Coba dengar, dia di 0. Turun sedikit ke 5 suaranya akan hilang, gak ada suaranya sama sekali. Kenapa? Nih, coba kita dengar. Terus kita turunin ke min 5. Kita coba dengar. Nah, tenggelam kan suaranya. Jadi kita jangan ubah sama sekali ini. Jangan ubah. Kalau kita turunin, wah, aku bahkan gak berani nyentuh ini nih, volume yang ini nih. Nah, kalau udah semuanya, untuk ini bang, yang bagian pengiring pas intro, kalau vokalnya udah sampai di 0, apa ya, frekuensi vokalnya udah oke. Nah, kalau frekuensi vokalnya ini di 0, meskipun kita matikan atau aktifkan ini limiter, frekuensi di levelernya itu kan tetap di 0. Kalian ikuti aja, kalian atur saja ini bagian pengiringnya di intro supaya nggak nutupin suara vokalnya. Kalian mainkan saja ini volumenya nih, ini. Turunin aja dikit ini. Gimana? Lanjut. Nah, ini fungsi limiter untuk memudahkan kita saat mastering, karena kita harus ngecek levelernya ini, level semuanya ini. Ini limiter kan, kalau kalian mainkan Gimana? Lanjut. ada garis di atas nih, ini. Kalau terlalu tinggi, kalau suara frekuensi satu instrumen terlalu tinggi, dia akan turunin secara otomatis. Itulah gunanya leveler. Cuman biasanya kita aktifkan leveler, suaranya tetap agak-agak ini, ada yang lebih dominan gitu. Apalagi suara-suara pengiring itu seperti suara angklung, meskipun kita pakai limiter di master tanpa kita mainkan volumenya, itu tetap agak aneh gitu. Padahal ini angklung, cuman kita mau kasih sedikit suara angklung, instrumen angklung, tapi nggak terlalu dominan gitu, sedikit aja. Kita coba dengarkan, kita coba kasih angklung, kita kasih, bentar, kita kasih angklung, bentar.
ini udah pakai limiter nih, tapi suara angklung terlalu dominan. Bagi saya, selera saya itu suara angklung harus seperti ini. Oh, terlalu kecil. Nah, itu baru oke. Jadi ini cuman apa ya, membatasi suara atau sampel yang melebihi batas, melebihi frekuensi dasarnya. Contoh ini, meskipun kita full kan volumenya, tapi limiter aktif suaranya tetap seperti ini. Nah, tetap coba kalian dengar, lihat itu. Kita mainkan solo ini dan coba kalian lihat limiternya. Lihat yang ini nih. Itu suara apa ya, frekuensi atau volumenya. Kick bass yang saya naikkan volumenya tadi, tapi dia potong sampai di sini ke bawah. Kalau kita matikan, hati-hati telinga. Nah, tugas kita adalah memastikan tidak ada suara instrumen yang melebihi atas sini nih. Jadi kita kecilin. Nah, ini memang sih ada. Cuman ini kenapa ada lebih kick bassnya, karena saya pakai dua sampel. Itu kenapa saya aktifkan limiter. Tapi meskipun kita matikan limiternya, suaranya itu nggak terlalu dominan. Nah, hasil akhir seperti ini. Gimana? Lanjut. Nah, untuk video tutorial mastering kali ini mungkin cukup sampai di sini saja. Bagi kalian yang mau request tutorial atau DJ lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.